Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas mengangkut 9 ton bangkai ikan dari Danau Batur, Bangli. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan, pengguna narkoba tidak akan dihukum, tapi wajib direhabilitasi. Setiap momen liburan, Pantai Mas Jati Gianyar semarak warna-warni layang-layang. Sekitar 9 ton bangkai ikan diangkat ratusan personel dari berbagai unsur, baik pemerintah maupun swasta. Mereka bergotong royong membersihkan Danau Batur sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak semburan belerang yang terjadi sejak sepekan lalu. Bangkai ikan ditanam di lahan pertanian Pengotan untuk diolah menjadi pupuk. Kelian Banjar Dinas Trunyan, Inengah Parme mengaku hanya bisa pasrah menerima musibah yang terjadi. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu membersihkan Danau Batur. Berbagai elemen yang sudah berkenan hadir mengadakan gotong royong mengangkut bangkai ikan yang berada di kawasan Danau Batur, khususnya di Banjar Trunyan, untuk berkelanjutan baik lingkungan maupun tambak-tambak yang berada di posisi khususnya bisa kita saling menjaga. Semburan belerang tahun ini paling parah terjadi di pesisir timur danau, tepatnya di wilayah Desa Trunyan dan sebagian di Desa Abang Songan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena ikan hasil budidaya masyarakat memasuki musim panen. 9 ton yang bisa kita angkut ke kebun milik masyarakat di Desa Pengotan. Kita tahu daerah Kaldera Batur adalah daerah kunjungan, daerah tujuan wisata utama di Kabupaten Bangli ini. Kita mohonkan kepada masyarakat untuk bahu-membahu bersama untuk membersihkan lingkungan untuk kita semua. Di masa mendatang, pemerintah Kabupaten Bangli bersama instansi terkait akan terus memantau kualitas air Danau Batur. Langkah-langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat akan terus digalakan untuk meminimalisir dampak serupa. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN RI, Komjen Polisi Martinus Hukom menyatakan, artis yang menggunakan narkoba tidak akan dihukum. Hal tersebut disampaikan Martinus usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana beberapa waktu lalu. Ia mengatakan tidak hanya artis, tindakan serupa juga akan diterapkan kepada para pengguna narkoba, karena menurut Martinus, para pengguna narkoba adalah korban dari tindakan kriminal. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir melaporkan orang terdekat jika menjadi pengguna narkoba, dan ia memastikan tidak akan menghukumnya. Jangankan artis, semua pengguna saya larang untuk ditangkap. Karena rezim undang-undang kita mengatakan bahwa dibawa ke rehabilitasi. Kita punya 1494 dan 96 IPWL, Institusi Penerimaan Wajib Lapor. Silakan bagi keluarga, bagi siapa saja yang mengetahui, yang merasakan anaknya, orang yang dikasihinya terkena dampak penyalahgunaan narkoba, lapor. Dan tidak diproses, tolong dicatat ya, tidak diproses. Kalau ada petugas penegak hukum yang coba-coba bermain memproses itu, ya dia berhadapan dengan hukum itu sendiri. Kan sudah diatur bahwa lapor wajib diterima lalu direhabilitasi tanpa proses hukum. Saat ini ada sekitar 1.190 pusat rehabilitasi narkoba dan institusi wajib lapor
yang bisa dimanfaatkan pengguna narkoba untuk berobat dan terlepas dari kecanduan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kasus diabetes pada anak saat ini marak terjadi akibat gaya hidup dan pola makan yang salah. Di Kabupaten Karangasem beberapa waktu yang lalu ditemukan sejumlah anak yang mengidap diabetes. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan jika tidak ada langkah pencegahan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem akan menyurati setiap sekolah untuk mengawasi ketat kantin yang menjual jajan dan minuman, khususnya minuman kemasan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Pelaksana tugas Disdikpora Karangasem Imade Bagus Budiasa juga meminta orang tua murid lebih selektif memberikan jajanan makanan dan minuman bagi anak-anak mereka. Kalau dari kami Dinas Pendidikan tentunya ini sebenarnya sudah dari awal lah, dari lama ada imbauan seperti itu. Nah kembali ketika muncul kasus seperti ini tentu kita akan perkuat lagi dengan mengingatkan kembali kepada sekolah-sekolah untuk mengawasi jajanan yang dijual di kantin sekolah. Nanti kita mungkin akan siapkan sebuah surat himbauan kepada sekolah untuk mengingatkan kembali yang mana-mana dagangan yang akan dijual kepada siswa itu bisa untuk dikonsumsi oleh siswa sehingga kita dapat menekan. Nah walaupun tidak sepenuhnya mungkin itu dari kantin sekolah, karena pola hidup juga sangat mempengaruhi terjadinya banyaknya kasus yang seperti itu. Disdipora berharap tahun ajaran baru nanti menjadi awal seluruh sekolah di Kabupaten Karangasem untuk lebih ketat mengawasi kantin sekolah untuk menekan kasus diabetes pada anak. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Ikannya nggak dimakan.